Iya, sebenarnya kan definisi politik itu udah banyak lah pakar-pakar yang menyampaikan ya. Intinya sih sebenarnya politik itu Selamat datang di podcast PKS Muda Kalimantan Timur. bagaimana sebenarnya hadir untuk memberikan kompromi dari keberagaman yang ada di sebuah wilayah gitu, untuk mencari kompromi agar masing-masing penduduk atau masyarakat itu dengan keberagamannya bisa menerima itu. Contoh soal ya, misalkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau belum jadi Rasul pada saat itu, tapi bisa memberikan solusi banyak bagi kabilah-kabilah yang ada di kota Mekah gitu, yang bersengketa ketika terjadi renovasi Ka'bah ya. Kemudian di Ka'bah itu kan ada yang khas ya, Hajar Aswad itu. Hajar Aswad itu siapa yang harus naro gitu ya. Kemudian bersepakat kan orang-orang kabilah di Quraisy itu, nanti kita lihat siapa orang pertama esok hariannya yang datang ke Ka'bah itu. Ternyata Rasulullah kan. Akhirnya di amanah itu sama masyarakat Quraisy diberikan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak tidak mengambil sendiri peran itu, dibagi kepada masyarakat ya, dengan membentangkan ya kain, Hajar Aswadnya di tengah-tengah, ujung-ujung kain itu dipegang oleh seluruh kabilah yang ada di kota Quraisy dan semua dapat peran gitu. Dan di situ peran sebenarnya di situ peran politik. Jadi nah, selama ini orang memahami politik itu kotor dan sebagainya. Nah, karena itu memang kontribusi dari penjajah ya untuk memisahkan umat Islam dengan dunia politik gitu. Padahal kalau kita lihat perkembangan Islam di masa Rasulullah itu yang terbesar ketika Rasulullah melakukan manuver politik yang dikenal dengan Fathu Makkah yang diawali dengan perjanjian Hudaibiyah. Iya. Itu kan perjanjian politik. Jadi politik itu bukan hal-hal yang terkait mengurus negara saja, mengurus masyarakat. Bahkan contoh di pendidikan politik ya, diselenggarakan oleh Akses, kemarin dosennya Dr. Aditya itu menyampaikan. Contoh sederhananya lampu merah itu, traffic light, itu sama bukti sebagai contoh kesepakatan bersama untuk mengikuti aturan. Sebenarnya politik itu ya untuk menghadirkan aturan agar semua pihak yang beragam latar belakangnya, beragam strata sosialnya itu mendapatkan porsi yang sama. Oke, Zat, kita akan memasuki sesi rapid test. Ya. Jadi memang biasanya semua tamu yang kita undang di acara Mengenal Lebih Dekat ini akan ada beberapa pertanyaan. Ini dijawab cepat, Ustaz. 2 detik waktunya. Tidak ada benar, tidak ada salah. Jadi Ustaz bebas memilih apa pilihannya gitu ya. Saya nggak hafal, Ustaz. Jadi saya pakai HP. Baik. Oke. Siap. Yang pertama, Ustaz. Lari atau sepeda? Lari. Tilawah atau tahajud? Tahajud. Mobil atau motor? Mobil. Kantor atau lapangan? Lapangan. Memimpin atau dipimpin? Memimpin. Samarinda atau Bontang? Samarinda. MU atau City? City. Ya, kenapa nggak? Lanjut satu. Gubernur atau wakil gubernur? Alhamdulillah. Tadi sebenarnya ini saya pendukung MU, jadi kita ini rival jadinya. Oke. Ustadz memilih lari dibanding bersepeda. Ada alasan khusus nggak Ustadz itu? Lari itu bisa dilaksanakan kapan saja. Kalau naik sepeda harus nunggu dulu sepedanya kalau tidak punya. Dan tempatnya tidak terbatas lari itu. Tapi kalau sekarang masih lari masih sering Ustadz ya? Jarang sih kalau yang lari itu karena usia ya. Mungkin ya jogging biasa aja. Keliling mana Ustadz biasanya? Saya dari rumah saya ya, keliling ke tepian, lewat antum kemarin lewat ke Ustadz Hairul itu, ke sana ke bawah, nanti tembus Bumi Sempaja sampai rumah lagi, kira-kira durasinya 1,5 jam. Jalan kaki.
itu seminggu berapa kali Ustaz? Lumayan nih syaratnya itu. Sebenarnya kan dulu sih rutin 1 pekan sekali kalau lagi di sini ya. Iya. Tapi sekarang nyari teman. Ini istri kemarin sudah bawa peralatan dari Bontang untuk teman. Tapi mungkin sama istri yang pendek-pendek itu jaraknya. Tapi saya selalu ke Betapus kemana itu. Ya di ini. Kalau Betapus ke Bongkuring itu lumayan sih jaraknya. Iya. Tadi kemudian Ustadz memilih mobil dibanding motor, Ustadz. Ya, mobil karena ini saja sih manfaatnya bisa mengangkut banyak orang lah ya. Banyak barang juga bisa. Dan mobil itu kalau kita bawanya benar, tidak kesenggol, paling yang peot mobilnya kan. Iya, betul. Jadi lebih aman, lebih safe. Lebih safe Ustadz ya. Dan antara Samarinda dan Bontang tadi Ustadz memilih Samarinda ya? Samarinda. Padahal Ustadz lama di Bontang, Ustadz. Ya itu saya ingin punya suasana baru. Meskipun di Bontang itu sudah memberikan kesan tersendiri ya. Kalau di Bontang hujan macam-macam gitu lah ya nggak ada macet. Hujan besar pun kita nggak khawatir banjir. Oke. Kemudian untuk gubernur atau wakil gubernur Ustadz siap insyaallah? Ya kalau diamanahin kemudian masyarakat mendukung tidak ada salahnya. Oke. Alhamdulillah. Tadi Ustadz untuk memimpin dan dipimpin Ustadz memilih memimpin Ustadz ya. Kenapa itu Ustadz memimpin? Ya ketika kita ingin mengaktualisasikan seluruh keinginan kita, itu yang paling efektif menjadi pemimpin. Meskipun pemimpin itu tidak harus otoriter, menyerap bottom up ya, menyerap aspirasi masyarakat. Tetapi dengan memimpin itu kita jauh lebih punya keleluasaan, bukan berarti mengeksplorasi yang dipimpin, tapi keleluasaan untuk menyambungkan antara idealis saya sama realitas. Kalau boleh lebih tahu dengan keluarga Ustadz, sebenarnya Ustadz itu menikah kapan Ustadz ya? Saya menikah tanggal 12 September 1993. Sampai hafal tanggalnya masih Ustadz? Oh itu prinsip itu. Oke lah, untuk prinsip. merefresh sama istri itu kan. Iya. Kalau ada masalah refresh pakai itu. 93 Ustadz ya? 93. Oh, kemudian sekarang berapa Ustadz anak Ustadz? Anak saya 4 pasang ya. Yang pertama 4 pasang? 2 pasang. 4. Sorry ya. Enggak apa-apa Ustadz, 4 pasang. 4 anak, 2 pasang. Yang pertama kelahiran 94. Namanya Salma Rosidah. Dia selesai di akuntansi syariah Tazkiyah ya. Oh, di Tazkiyah Ustadz ya. Betul. Dan yang kedua Husnayain itu di Unmul Kesmas, tapi sampai semester berapa ya karena dia ada sakit gitu ya. Sakitnya memang sejak kecil, sejak usia 1,5 tahun, dan alhamdulillah sih sekarang udah sembuh lah. Cuma untuk menyelesaikan sisanya karena ada perubahan kurikulum di Unmul, kayaknya masih wait and see. Dan yang ketiga Ahmad Hudzaifah itu selesai di IPB tahun kemarin ya, September dinyatakan lulus, Desember itu wisuda. Angkatan Covid Ustadz? Angkatan Covid. Dan itu nggak pulang sekarang, setelah di wisuda di online itu langsung kerja. Sekarang udah kerja di sana, di Jakarta. Ada. Kemudian yang keempat ini agak jauh jaraknya. Kalau yang tadi jaraknya dekat-dekat ya, 94, 96, 98. Yang terakhir ini 2002. 2004 maaf, 2004. Jauh jaraknya. Harusnya kalau normal seperti tadi kehilangan 2 generasi ini. Jadi yang keempat laki-laki. Yang tadi kemarin sempat sama-sama ya dengan Mas Lutfi. Betul, Aufa Robani itu kelas 2 SMU. Kelas 2 SMA. Di Bontang Ustadz posisinya? Di Bontang ya, di DHBS. Itu jadi itu generasi penerus secara biologis saya. Masya Allah. Itu Ustadz itu menikah ketika sudah mapan Ustadz waktu itu posisinya ya? Kalau yang dimaksud dengan mapan itu punya pekerjaan ya. Oh iya. Tapi kalau yang dimaksud dengan mapan itu sudah punya rumah pribadi dan seterusnya, ya belum, masih sewa. Dan di sini ada hikmah nanti akan saya sampaikan. Gimana Ustadz? Jadi saya kan nikah itu udah sudah terlambat sebetulnya kalau mengikuti Rasul ya. Nikah 30, usia 30, istri 25 ya.
itu lambat. Dan saya selama sudah bekerja nikah 93 ya. Padahal saya sudah bekerja dari 83, udah 10 tahun. Saya nggak punya apa-apa loh itu. Ya nggak ada apa ya. Kalau motor itu nggak usah nggak usah dihitung lah ya. Nggak punya apa-apa, motor nggak punya, rumah nggak punya. Padahal kan di PKT Ustaz ya. Iya, misalnya PKT. Nah itu dia yang namanya bujang. Bujangan itu tidak pernah bisa menabung untuk mempersiapkan segalanya. Tuh yang bujang. Jadi la haula saja. Justru rezeki itu baru terakumulasi itu setelah ada istri, ada yang ngontrol, ada bendahara, ada sekretaris, dirangkap semua tuh jabatannya, ngumpul. Anak habis dari itu ya, anak istri dulu kerja ya di PNS juga, guru. Jadi setelah nikah sama anak, punya anak 1 masih kerja, punya anak 2 masih kerja, tapi perjalanannya kan sudah banyak akhirnya keluar. Itu udah saya sudah mencederai pesan dari mertua waktu itu bahwa jangan keluar pekerjaan istrinya, istri saya jangan sampai keluar kerjanya. Tapi dari situ kan ekonomi saya juga membaik. Di situ saya pernah menyewa rumah itu sampai anak yang kedua ya. Anak ketiga lahir itu sudah di rumah sendiri. Anak ketiga di rumah sendiri, kemudian belum punya anak keempat ya. Anak ketiga usia berapa ya? Usia 6 bulan gitu. Ya, juga aksesoris rumah tuh punya ya, roda 4 juga ada gitu mulai tahun itu. Ya itu, makanya saya berpesan sama para jomblo, itu sesegera mungkin lah, rezeki itu sudah dijamin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata Ustadz Fahru Raji dalam tulisannya, orang-orang soleh itu tidak pernah berdoa kepada Allah itu meminta rezeki. Tapi rezeki itu karena ada dijamin oleh Allah. Yang diminta oleh mereka itu apa? Keberkahan. Jadi meskipun pas-pasan gitu, tapi kalau berkah, insya Allah cukup, gak ada masalah. Dan itu dicontohkan oleh orang-orang tua kita ya. Anaknya banyak, nggak punya pekerjaan tetap, tapi jadi semua anak-anaknya. Kalau diukur sama sisi materi ya. Oke. Kalau mimpi Ustadz saat ini untuk PKS apa Ustadz, kalau boleh tahu Ustadz ya? Sebagai ketua DPW saat ini Ustadz. Iya, PKS ini kan sebenarnya salah satu partai politik yang ada di Indonesia yang saat ini, dan kita ingin membangun itu bersama-sama dengan entitas politik yang lainnya. Tetapi ya kita juga punya keinginan bahwa visi misi PKS untuk menjadi partai rahmatan lil alamin ya, yang mengayomi semua masyarakat itu ya bisa benar-benar terwujud. Karena pada saat ini mungkin ya hanya di PKS aja yang mendeklar ya pernyataan itu untuk membesarkan porsi dari peran rahmatan lil alamin. Oleh karena itu rahmatan lil alamin ini atau peran yang lebih besar ini dalam konteks demokrasi nggak bisa dijalankan dengan modal yang relatif kecil. Modal ini harus dibesarkan. Modal itu apa? Ya dukungan dari masyarakat yang nanti dikonversi menjadi kursi-kursi yang ada di tingkat 2, tingkat 1 sampai DPR pusat. Maka kemudian PKS ini ya sesuai dengan hasil Munas kemudian Muswil, ya kita harus bersemangat untuk membesarkan partai ini dengan membesarkan dukungan dari masyarakat ya melalui pemilu kada maupun pemilu legislatif yang akan diselenggarakan selanjutnya gitu. Dan itu menjadi target yang di masa saya ini sekarang ini untuk Kalimantan Timur cukup fantastis ya, targetnya besar, dan ini harus bersama-sama dengan elemen yang ada baik di struktural kepengurusan kita sampai DPRA dan melibatkan juga masyarakat yang memang punya kesamaan dalam hal memahami islahul hukumah atau perbaikan negara ini. Tadi
tagline kita kan sekarang PKS pelayan masyarakat, Zat. Iya. Sebenarnya itu kan sudah kita lakukan dari dulu, Zat, ya. Betul. Dari pas zaman PK, Zat, ya. Betul. Pengalaman Ustadz dalam berkhidmat di masyarakat yang paling menarik, paling unik menurut Ustadz itu apa, Zat? Ada cerita nggak, Zat? Jadi sebetulnya kan ketika kita ada di lapangan dan sekarang kan sebenarnya warna oranye ini salah satunya ada pendapat dari kiadah kita, ini sebenarnya representasi dari kehadiran kita di lapangan. Kita melihat pembatas jalan apa yang segitiga itu ya, piramid itu ya, itu warnanya oranye, bahkan tukang parkir oranye. Iya, betul. Banyak lah warna-warna oranye, penyelamat pantai, penjaga pantai juga oranye warnanya. Pemadam kebakaran juga oranye. Pemadam kebakaran oranye, dan itu identik dengan masalah-masalah lapangan. Nah demikian juga bagi saya di jajaran pengurus dan juga kader-kader PKS harus selalu ada di lapangan. Maksudnya berinteraksi dengan masyarakat, menyerap atau langsung menolong gitu masyarakat di lapangan yang memang membutuhkan dengan apa yang kita miliki. Kalau menurut Ustadz Salim Asegaf sebagai KMS ya, Ketua Majelis Syuro, kita menyampaikan ya kita meskipun nggak punya apa-apa, kita bisa berperan untuk menghubungkan yang memiliki kebutuhan sama yang punya kelebihan ya, sebagai perantara gitu, sebagai kalau di dunia marketing trader. Karena sesungguhnya dakwah itu kan trader, tijaroh gitu. Jadi siapa yang ingin berjual beli dengan Allah kan akan Allah ganti itu, akan berikan keuntungan dengan surga keuntungan. Bahkan Utsman bin Affan ketika akan membeli sumur itu ya. Jadi itu luar biasa yang beliau sampaikan, saya akan memberikan keuntungan kepada masyarakat ketika mau ada yang nawar lagi, saya berani beli sekian kali lipat. Tapi ada enggak pihak yang akan membeli ke saya dengan sekali lipat? Enggak ada kalau bisa sama, tapi saya akan menjual kepada Allah dengan keuntungan yang jauh berlipat-lipat yang bisa tidak. Nah itu juga yang harus dipahami ketika kita hadir di masyarakat. Ya contoh yang pernah saya alami ke masyarakat itu mungkin semua kader pernah mengalami ya. Ketika direct selling dan direct selling itu memang kan unik gitu. Dan namanya tenaga pemasar ya, itu pasti akan berhadapan yang menyenangkan ada, yang juga menyakitkan ada. Itu biasa saja, itu juga dialami oleh Rasulullah ketika berhadapan sama masyarakat di zamannya. Kita juga sama, karena tadi karakteristik masyarakat itu, manusia itu tidak akan berubah, bungkusnya saja yang berubah. Ya ketika kita nawarkan itu ya kita akan menghadapi hal-hal yang pernah dialami oleh pendahulu kita. Para rasul, para nabi itu akan menghadapi caci maki dan sebagainya. Kita akan, tapi kita jalan saja. Intinya bahwa bagi kita jalani saja, karena sebenarnya yang akan kita dapatkan itu bukan masalah pahala dunia, tapi pahala akhirat. Dan pahala akhirat bukan kaitannya, tidak ada kaitannya dengan apa yang kita capai, tapi bagaimana kita mencapai itu semua. Prosesnya, Ustaz, ya? Prosesnya, proses itulah proses kita dibully, proses kita dicaci. Itu sebenarnya tabungan kita untuk mendapatkan timbangan yang lebih berat dari di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah di surah pendek juga di surah Al-Qari'ah kan disebutkan bahwa barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Dan barang siapa yang timbangan keburukannya lebih sedikit, yaitu terpaksa harus dipanaskan dulu gitu. Kan kita nggak mau dipanaskan. Dan di PKS ini panggungnya besar gitu untuk melakukan banyak kebaikan. Dan dari kita semua kader ini harus punya kalau bahasa Jawanya gacuan ya. Jadi amalan andalan. Dan itu juga dicontohkan oleh para sahabat. Ada namanya sahabat Bilal bin Rabah. Itu sudah dikatakan oleh Rasulullah bahwa terompahmu itu sudah terdengar di surga gitu. Terus ketika dicek ya, di cross check apa sih sebenarnya amalannya beliau? Ternyata amalannya enggak besar-besar amat sih, cuma menjaga wudhu, kemudian ditindaklanjuti dengan 2 rakaat salat sunnah. Itu yang dilakukan. Dan pada saat itu Rasulullah belum pernah mencontohkan, tapi Bilal bin Rabah ini sudah melaksanakan sesuatu kebaikan ya.
Kemudian akhirnya ketika Rasulullah menyetujui, ini menjadi bagian dari sunnah. Betul. Jadi jangan sampai sekarang juga hal-hal yang positif yang tidak ada contohnya tiba-tiba diponis menjadi bid'ah. Yang terkait dengan muamalah itu banyak hal yang tidak pernah ada contohnya di zaman itu, tetapi memberikan kebaikan kepada masyarakat, itu kebaikan. Dan kita di entitas perpolitikan itu banyak sekali segmen-segmen dari panggung kita itu untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan siapapun yang akan terlibat, dan kebaikan itu mudah-mudahan kita berharap sebagaimana Allah memberikan pahala terhadap orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah gitu. Yeah. Kita amal lain tapi dikerjakan bersama-sama, itu insya Allah juga pahalanya Lebih beda tinggi. dengan kita melakukannya secara individu gitu. Dan itu mungkin kalau kita nonton bola pasti yang akan berkesan di dalam hati supporter ya, penonton itu karena kerja sama tim yang Iya, mantap gitu. betul, Kalau betul. kemudian bisa gol menjadi menjadi tanda kemenangan, itu masalah lain. Dan kalau kita lihatnya sih masalah keharmonisan dalam kerjasama teamwork itu yang paling penting. Itu. Dalam sepak bola juga kelihatannya gol itu lebih enak kalau pas open play, Ustaz. Iya, Dibanding penalti. betul. Kalau penalti itu ibaratnya sudah nggak ada tantangan, itu Iya. sebagai bonus permainan aja Iya. lah. Nah, meskipun banyak yang gagal juga. Iya, betul. Dan saya juga termasuk yang suka dulu saya main bola di awal-awal ya di Iya. Kalti masih muda seusia Mas Lutfi ini. Saya termasuk tim juga andalan. Saya di waktu sekolah ya, itu saya pernah menjadi ya walaupun tidak juara-juara banget, tetapi di tim sekolah saya itu pernah mengikuti estafet atletik se-Jawa Barat. Ya saya meskipun tidak nomor 1 tapi masuk ke nomor 4 ya untuk tim saya. 4 orang itu estafet 400 meter di Kota Bandung. Di Bandung saja. Se-Jawa Barat itu. Masya Allah. Ya itu yang pernah saya ikuti, bahwa sebenarnya untuk mengukir prestasi dan sebagainya itu bukan sesuatu yang utopia gitu. Bisa semua orang melaksanakan, cuma kan perlu latihan. Dan kita tahu bahwa latihannya Ronaldo supaya jadi terkenal itu latihan nendangnya aja sehari dia menghabiskan waktu sampai 16 jam seperti itu. Kita cuma lihat ketika dia main saja kan, tapi apa yang dilakukan di belakang kita tidak pernah tahu. Betul. Begitu. Oke, Ustadz saat ini terjun ke politik ini Ustadz ya posisinya. Respon keluarga sebenarnya seperti apa sih Ustadz? Kan Ustadz sebelumnya baru pensiun, biasanya orang-orang tuh menganggap wah kalau sudah pensiun kan saatnya bersama keluarga, biasanya orang gitu kan Ustadz ya. Tapi Ustadz malah mencari kesibukan lain gitu dengan terlibat dalam politik Ustadz. Iya, saya dulu punya cita-cita setelah pensiun tuh pingin ya sebagaimana juga teman-teman ya yang kayak Sadarun pingin bukan menghatamkan ya, menghafal Quran itu sampai selesai ya. Masya Allah. Itu cita-cita saya ya, mudah-mudahan saya dalam perjalanan kesibukan ini bisa terjadi. Itu akan memberikan ketenangan, dan saya memang udah merintis juga sih sama teman-teman saya juga menjadi pengurus di institusi pendidikan. Di Bontang juga saya jadi dewan pengawas masjid di kompleks saya. Artinya aktivitas itu nyambung-nyambung aja sih. Dan ketika di PKS ini kan sebenarnya meskipun politik, tetapi politik PKS kan berbeda. Masih nuansa masjidnya tuh masih ada lah, masih kental, sehingga dari keluarga juga karena untuk istri paling tidak ya karena bersama-sama kita dipertemukan juga dalam entitas dakwah, tarbiyah dan dakwah, tidak ada masalah dengan apa-apa. Orang tua juga masih ada satu, ibu juga nggak ada masalah. Saya kemarin setelah ini saya telepon minta doa restu dan diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankan amanah ini. Ibu juga support, nggak ada masalah. Anak-anak juga demikian, karena memang anak-anak kami sih lahir dari tadi kesepakatan kami di entitas ini untuk juga anak-anak bisa hidup dalam bisa hadir ya di tengah-tengah masyarakat gitu. Sehingga aktivitas politik ini ya membuka ruang yang lebih besar
bagi saya, bagi keluarga saya untuk ya tadi ya tagline-nya kan untuk bisa dirasakan memberikan nuansa kebersamaan dengan masyarakat dalam apa saja yang itu dinilai baik ya, mulai dari hidup bertetangga sampai hal-hal yang lain. Insya Allah. Ustadz, kalau boleh tahu Ustadz ya, dalam keluarga Ustadz apa sih prinsip yang Ustadz tanamkan untuk istri dan anak-anak? Ya, saya sebagaimana yang bapak saya ya, abi saya tanamkan ke saya, mungkin itu sebagian besar akan mewarnai gitu. Saya ingin anak-anak itu ya tetap punya kemanfaatan bagi masyarakat sekitarnya, bagi ya dirinya, masyarakat gitu. Ya mau mengekspresikannya dalam bentuk apa, itu ya silahkan saja sesuai dengan zamannya ya. Tapi substansinya itu memberikan manfaat. Bungkusnya, kemasannya boleh berbeda, boleh berbeda. Yang itu disesuaikan dengan zaman sekarang kan. Bungkusnya harus rapi, bagaimana mendeliverinya gitu agar sampai kepada masyarakat. Disilahkan saja, karena mungkin apa yang secara teknis operasional yang saya lakukan dengan zaman anak-anak sekarang berbeda banget. Terakhir Ustadz, closing statement dari Ustadz, pesan Ustadz untuk anak-anak muda saat ini apa Ustadz? Ya, jadi anak-anak muda ini kan bagian dari proses pewarisan ya, untuk apa saja. Dalam konteks saya ya proses pewarisan kebaikan. Nah, kebaikan ini tidak cukup untuk diri sendiri, dia harus diwariskan juga, harus ditularkan kepada orang lain. Karena fungsi dari kita, fungsi dari orang-orang yang beriman itu mensalehkan diri pribadi dan mensalehkan masyarakat. Saleh li nafsi wa muslih li ghairihi. Jadi mensalehkan diri sendiri dan mensalehkan masyarakat. Jika kita dah soleh, masyarakat dah soleh, enak lah. Itu pasti sejuk di pandang mata. Maka kemudian itu sebagai jawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan pasangan yang menyejukkan hati, anak-anak yang menyejukkan hati. Dan itu hanya ada di komunitas orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi yang paling senang itu ketika kita ya memimpin orang-orang soleh. Ya. Dan itu harus dimulai dari keluarga. Dan bagi anak muda ya berperanlah semaksimal mungkin dalam hal-hal yang positif, dan selalu bahwa semua aktivitas itu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah sebenarnya sebagai aktualisasi kita memahami tentang ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah itu sampai kemudian di masa Umar itu ya ada orang gembala kambing itu ya, yang diuji sama Umar supaya menjual kambingnya. Si gembala kambing itu mengatakan bahwa ini bukan kambing saya. Sampai beberapa kali bujukan Umar bin Khattab itu sampai kemudian si gembala kambingnya menyampaikan ketika Umar bin Khattab mengatakan bahwa tuanmu itu nggak akan tahu kalau kambingnya hilang satu. Iya, tuan saya tidak. Tapi fa innallah, di mana Allah katanya, Allah yang itulah yang misalkan kalau itu semua ada di dalam mindsetnya pengelola negara ini, mulai dari istana sampai dengan masyarakat yang terbawah termasuk keluarganya, insya Allah nggak ada korupsi. Dan itulah sebenarnya aktualisasi dari pemimpin yang hadir ya, untuk membawa yang dipimpinnya nanti bersama-sama masuk ke surga. Amin. Oke, terima kasih banyak Ustaz Dedi telah hadir di podcast PKS Muda Kalimantan Timur. Oke, para pemirsa sekalian, kurang lebih seperti itulah sosok dari Ketua DPW PKS Kalimantan Timur periode 2020-2025. Dan teman-teman semua jangan lupa untuk like and subscribe yang ada di bawah sini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf.
Lutfi Hernumurti mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.